pertama ada latar belakang masalah. Saat ini, beberapa negara di dunia sedang mengalami kesulitan akibat adanya wabah virus corona atau dikenal dengan COVID-19. COVID-19 sendiri diambil dari kata coronavirus disease. Virus corona atau COVID-19 adalah jenis virus mematikan yang berasal dari Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Penyebaran COVID-19 sangat cepat menyebar luas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia setiap harinya terus meningkat. Pada awal Maret 2020, hanya tercatat 2 orang yang dinyatakan sebagai pasien positif COVID-19. Hingga berdasarkan data terakhir yang kami peroleh pada 4 Mei 2020 sangat meningkat menjadi 11.587 pasien positif COVID-19, bahkan terus bertambah hingga saat ini. Presiden Joko Widodo membuat kebijakan dengan menghimbau masyarakat untuk bekerja, sekolah, dan beribadah dari rumah. Kebijakan ini diharapkan pemerintah dapat mengurangi mobilitas masyarakat Indonesia sehingga dapat menekan penyebaran COVID-19. Dampak mewabahnya COVID-19 juga ikut dirasakan oleh dunia pendidikan karena sejak tanggal 16 Maret 2020, pemerintah mulai memberlakukan pembelajaran jarak jauh, yaitu dengan belajar dari rumah masing-masing, atau lebih sering disebut dengan belajar online atau daring. Namun sayangnya, tidak semua guru dan siswa siap untuk menerapkan metode pembelajaran jarak jauh atau belajar online. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyadari masih banyak daerah yang tidak memiliki akses internet, kesulitan menggunakan platform teknologi, hingga keterbatasan dana untuk kuota internet atau pulsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus berusaha untuk memastikan bahwa masa yang sulit ini terdapat berbagai macam cara untuk tetap melakukan pembelajaran dari rumah. Salah satunya melalui media televisi. Pemerintah meluncurkan program belajar dari rumah yang ditayangkan di Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Tayangan dalam program belajar dari rumah meliputi tayangan untuk jenjang PAUD dan sederajat, sekolah dasar dan sederajat, sekolah menengah pertama dan sederajat, sekolah menengah atas dan sederajat, serta program keluarga dan kebudayaan. Program belajar dari rumah mulai tayang di TVRI sejak 13 April 2020 dan direncanakan akan terus berjalan hingga Juli 2020. Selain untuk menunjang pembelajaran daring, tujuan lain dari program ini adalah untuk membangun ikatan emosional dalam keluarga. Orang tua dapat secara langsung membimbing dan membantu siswa dalam belajar, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. Program belajar dari rumah melalui TVRI dijadwalkan dari hari Senin hingga Jumat yang digunakan untuk pembelajaran dengan total durasi 3 jam per hari untuk semua tayangan. Namun dalam praktiknya, tidak semua siswa memanfaatkan fasilitas tersebut untuk belajar. Maka dari itu, kami membuat sebuah artikel untuk melihat sejauh mana efektivitas upaya pemerintah dalam pembelajaran daring melalui siaran TVRI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan desain penelitian kualitatif melalui dukungan studi kepustakaan untuk memperkuat hasil penelitian dalam pembuatan kesimpulan. Menurut Hidayatsyah dalam bukunya yang berjudul Pengantar Umum Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Verifikatif, ia mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu.
Objek dalam penelitian ini adalah efektivitas upaya pemerintah dalam pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 dengan subjek siswa sekolah dari jenjang pendidikan mulai dari SD, sekolah dasar, SMP, sekolah menengah pertama, hingga SMA, sekolah menengah atas. Dalam teknik pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner, karena pada saat masa penelitian sedang terjadi pandemi COVID-19 atau distancing sosial, maka dari itu peneliti menggunakan kuesioner berupa Google Form. Google Form dikirimkan atau disebarluaskan melalui aplikasi WhatsApp. Google Form ini disebarkan melalui grup-grup yang terdapat siswa SMP, SD, SMA, ataupun melalui personal chat kepada siswa-siswa SMP, SD, dan SMA. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan. A. Pelaksanaan pembelajaran di rumah. Selama masa pandemi COVID-19 atau Corona, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 yang berisikan tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, di mana pendidikan dilakukan di rumah masing-masing. Berikut hasil survei mengenai pembelajaran di rumah yang dilakukan oleh peneliti. Survei ini dilakukan kepada siswa dari berbagai jenjang, mulai dari SD, SMP, dan SMA, dan menghasilkan data sebagai berikut. 91% responden sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah dan terdapat 9% responden yang tidak mengikuti anjuran pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran di rumah. Berdasarkan hasil survei peneliti, berbagai macam cara siswa melakukan pembelajaran di rumah seperti mengerjakan tugas yang diberikan gurunya, mengikuti instruksi gurunya, membaca buku, menonton televisi, melihat referensi melalui internet, menggunakan aplikasi Zoom, dan sebagainya. Namun, ada juga yang tidak belajar di rumah. B. Pembelajaran melalui siaran TVRI. Dikutip dari kompas.com, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud melalui TVRI meluncurkan program belajar dari rumah sebagai alternatif di tengah pandemi coronavirus disease atau COVID-19. Program ini direncanakan akan mulai pada Senin 13 April 2020 dan berjalan selama 3 bulan hingga Juli 2020, jelas Mendikbud Nadiem Makarim. Berikut hasil survei mengenai pembelajaran di rumah melalui TVRI yang dilakukan oleh peneliti. Menghasilkan data sebagai berikut. Dapat dilihat pada diagram lingkaran, sebanyak 91% mengetahui program belajar dari rumah dalam siaran TVRI dan sebanyak 9% tidak mengetahui program belajar dari rumah dalam siaran TVRI. Namun dalam hal ini berarti sebagian besar peserta didik mengetahui adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk melakukan atau mendukung pembelajaran di rumah. Namun tidak semua siswa, guru, atau pendidik melakukan pembelajaran daring atau menyarankan siswanya untuk belajar melalui program belajar dari rumah dalam siaran TVRI. Nah, berikut adalah hasil survei mengenai guru yang menggunakan siaran TVRI sebagai program belajar dari rumah. Menghasilkan data pada diagram lingkaran yaitu sebagai berikut. Sebanyak 76% guru yang menugaskan atau memberi saran kepada siswanya untuk menggunakan program belajar dari rumah dalam siaran TVRI dalam pembelajaran di rumah, dan sebanyak 24% guru tidak menugaskan atau memberi saran kepada siswanya untuk menggunakan program belajar dari rumah dalam siaran TVRI dalam pembelajaran di rumah. C. Efektivitas pembelajaran daring melalui siaran TVRI.
Program belajar dari rumah dalam siaran TVRI merupakan luncuran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mempermudah peserta didik belajar di rumah selama masa pandemi COVID-19. Namun, terdapat beberapa siswa mengalami kesulitan dalam memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk melakukan pembelajaran di rumah masing-masing. Berikut hasil survei yang dilakukan peneliti mengenai seberapa besar kesulitan siswa dalam melakukan pembelajaran melalui program belajar dari rumah dalam siaran TVRI. Rekapitulasi kesulitan siswa dalam melakukan pembelajaran melalui program belajar dari rumah dalam siaran TVRI. Terlihat pada diagram, sebesar 58% siswa mengalami kesulitan dalam melakukan pembelajaran melalui program belajar dari rumah dalam siaran TVRI. Dan sebesar 42% siswa yang tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pembelajaran melalui program belajar dari rumah dalam siaran TVRI. Dalam hal ini, lebih dari 50% siswa mengalami kesulitan. Adapun keluhan siswa merasa kesulitan berdasarkan hasil survei peneliti, banyak siswa yang mengeluh karena tidak dapat bertanya apabila ada yang tidak dipahaminya. Penyampaian guru atau pemberi materi dalam televisi terlalu cepat menjelaskan dan tidak dapat diputar ulang, sehingga siswa yang ketinggalan dalam memahami materi akan merasa kesulitan dalam pembelajaran. Serta ada juga yang berpendapat pola yang diajarkan terlalu sulit. Kemudian, rekapitulasi pemahaman siswa terhadap siaran program belajar dari rumah dalam siaran TVRI. Terlihat pada diagram, sebesar 60% siswa dapat memahami materi dari siaran program belajar dari rumah dalam siaran TVRI dan sebesar 36% siswa yang tidak dapat memahami materi dari siaran program belajar dari rumah dalam siaran TVRI. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 64% siaran program belajar dari rumah dalam siaran TVRI dapat membantu siswa untuk memahami materi pembelajaran. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa selama masa pandemi COVID-19, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penularan virus corona atau COVID-19 dalam dunia pendidikan, yaitu dengan melakukan pembelajaran secara daring atau online. Salah satu upaya pembelajaran daring atau online yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan meluncurkan sebuah program belajar dari rumah, mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA, melalui media televisi yang ditayangkan di stasiun TVRI. Berdasarkan hasil survei, 91% siswa mengetahui kebijakan pemerintah untuk belajar di rumah, dengan berbagai macam cara melaksanakan pembelajaran di rumah, seperti mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh gurunya, menonton siaran televisi edukasi, mengikuti instruksi membaca buku maupun referensi melalui internet, dan terdapat 91% siswa dari berbagai jenjang pendidikan, baik SD, SMP maupun SMA, telah mengikuti pembelajaran daring atau online melalui siaran di TVRI. Selain itu, terdapat 76% guru yang menugaskan siswa untuk belajar melalui TVRI. Berdasarkan hasil survei, pembelajaran melalui TVRI tidak sepenuhnya memberi dampak baik kepada siswa. Sebesar 58% siswa mengalami kesulitan saat belajar melalui siaran di TVRI. Dan hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya adalah buruknya jaringan televisi, stasiun TVRI, dan penyampaian materi yang terlalu cepat dan tidak bisa diulang. Namun berdasarkan hasil rekapitulasi, terdapat 64% siswa memahami materi melalui pembelajaran yang ditayangkan di TVRI karena adanya animasi pada siaran tersebut yang mampu meningkatkan minat siswa dalam mempelajari materi yang disampaikan. Hal tersebut berarti upaya pemerintah melakukan pembelajaran daring atau online melalui siaran televisi berjalan secara efektif karena lebih dari 50% siswa memahami materi yang ditayangkan melalui siaran TVRI.